Halo Budi, ketemu lagi di Diver Talks Podcast. Oke, sekarang kita mau ada bahas mengenai yang sangat spesial, apalagi di bidang industri pariwisata diving. Tamu kita kali ini, ini dari eh, Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia, PUWSI. Ini dia. Oke, satu ada Bapak Ketua dan Bendahara. Ibu Bendahara. Oke, Bapak Ketua, silakan Bapak Ketua ini Bapak Ketua. Terima kasih atas undangannya, Om Mike, Om Abi, di Divers Talk kali ini ya. Kami dari Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia hari ini bisa berkesempatan ya setidaknya berbagi informasi maupun juga cerita ya. Ya, dong, harus. Ya. Oke. Ibu Bendahara, silakan Ibu Bendahara. Perkenalkan diri Bu Bendahara. Iya, halo semuanya. Saya Lucia Palupi. Biasanya dipanggil Uci. Saya di Odidive Center sebenarnya, tetapi di PWSI ini saya didapuk menjadi bendahara oleh Bapak Ketua. Dan kebetulan kita sedang pergantian pengurus baru ya, Mas Arief ya. Jadi mungkin bisa kenalan sama teman-teman. Sekarang pengurus barunya PWSI itu siapa sih gitu ya. Terus program-programnya mungkin apa gitu ya. Palingan itu aja. Oke. Nah, jadi Budi udah dengar ya. Kalian udah dengar nih apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita bahas lebih detail, yuk kita lihat yang berikut ini. Oke, kita mulai lagi. Nah, Badi, keadaan sekarang ini, episode kali ini rada spesial nih. Kita mesti pakai masker semua nih, karena keadaannya lagi seru nih sekarang ya. Tapi informasi dari pengurusan PUWSI yang baru ini harus ada. Nah, kita mulai bahas ya sekarang. Om Arif. Ya. Coba ceritain deh, fungsi kayak apa sih PUWSI? Sorry, bukan ini. PUWSI atau apa? Indonesia Recreational Diving Business Association. Diving Business Association. Tuh biar keren. Ya. PWSI ini saya menjabat sebagai ketua umum mulai bulan November, 3 November 2021. Ya, 2021 di Munas ketiga. Ya. Ketiga. Jadi PUWSI ini udah ada 3 periode dong ya? Berapa? 2? Apa? Masuk Tiga. ketiga. Tiga ya. Iya, kepada. Nah, dalam kepengurusan kami saat ini tahun 2021 sampai 2024. Dan ini pengurusan yang memang ditujukan untuk recovery untuk industri ya. Nah, seru nih. Ya. Pasca pandemi itu seperti apa sih gitu, kita bisa mulai dari bertahan saat ini sampai kita mau recover lagi gitu ya. Saat ini kita tahu sama-sama bahwa wisata selam ini paling hard hit lah, paling terdampak ya. Paling terdampak itu udah pariwisata, dia wisata bahari yang memang niche sekali gitu, yang paling minat khusus gitu ya, wisata selam. Jadi memang paling terdampak gitu. Sementara di satu sisi wisata ini terlalu besar gitu ya, dieksploitasi dalam tanda kutip dari semua materi promosi Indonesia ya, di luar negeri sampai masuk ke busnya double deck yang di London. Di London. Semua pariwisata kita semua akhirnya, dan kita sering kali mendapat award untuk penghargaan sebagai dive destination world class kan di dunia, Yang terbaik lah. yang terbaik gitu ya, terbaik di dunia. Dan
semuanya itu sampai akhirnya sampai terakhir di pandemi ini kita juga masih mendapatkan itu gitu. Luar Dari Life biasa. Magazine. Mestinya sih Indonesia emang the best ya dengan situasi kondisi geografis yang begitu dahsyatnya. Wah, mestinya sih iya Indonesia. Sampai yang terakhir apa? Ini Indonesia apa? Negara terindah ya. Negara ya, indah itu juga di masuk sini. ya. Nah, Itu lebih menyenangkan lagi. Ini karena nggak ada yang datang jadi indah. Makin Jadi indah itu karena nggak bayangin indah. aja gitu. Bayangin aja. Bayangin aja indah gitu kan. Ya kan? Nggak perlu datengin gitu ya. Iya itu udah indah. dari yang sekarang ini ya, keadaan sekarang ini berapa sih jumlah anggotanya yang periode kali ini ya, periode kali ini? Periode kali ini memang karena kami baru membentuk kepengurusan, kami masih mendata yang sebelumnya, dari pengurusan sebelumnya, dan ini kami rencana akan melakukan lagi registrasi ulang untuk member dari PWSI ini. Dari yang kemarin ikut dalam rapat anggota, terakhir itu ada 79. Wih, lumayan lah 79. Iya. Seluruh Indonesia tuh 79. Tapi itu nanti akan kami cross check lagi ya. Terakhir itu anggota. Oh, Ya, 79 berarti ada yang datang berempat Nah, gitu ya. ya, jadi kami sebenarnya mau melihat juga batas bawahnya. Kemarin kami pertimbangkan bahwa ini batas bawah ini di Munas ketiga. Jadi peserta di Munas ketiga ini paling enggak kita bisa melewati itu buat di rapat anggota kemarin. Jadi rapat di Munas ketiga itu ada 68 anggota. Kita berharapnya lebih daripada itu, dan akhirnya kita lihat kemarin di keanggotaan ada 79 gitu ya. Dan itu nanti sih kami lihat juga apakah itu unik atau enggak gitu. Paling 70-an lah ya gitu. Oke. Jadi ada yang nggak unik karena kan ada yang anggota masuk ke pengurusan, ada juga yang dia mewakili DC-nya gitu, dive centernya, usaha wisatanya gitu. Jadi kemarin ada yang nggak unik gitu ya. Jadi ada yang masuk, misalnya Mbak Uci masuk ya kan gitu. Yang saya aja ada 2 orang. Iya, Mbak Uci masuk gitu kan. Terus ada yang dari Odi masuk gitu ya. Gitu. Iya. Gitu. Gue juga ikutan tuh. Jadi udah 3 tuh. Udah kurangin 3 lagi tuh. Udah jadi 78, 75 ada. Nggak jadi deh. Ini ada Odi Mike ya. Ya, gitu. Jadi itu udah 2 ya. Jadi dengan yang lain saya pikir ya setidaknya udah lebih dari 68 lah gitu yang di Munas ketiga. Target kami paling enggak bisa mengembalikan lagi member-member yang sebelumnya dahulu di Munas pertama bisa masuk lagi kembali, dan kalau bisa ya lebih daripada itu lagi nantinya gitu. Dan sebenarnya kita juga masih melihat sih terlalu banyak sih yang akhirnya saat ini masih aktif, masih nggak exit dari industri ini gitu. Itu sih yang mau lihat juga dengan registrasi ulang. Karena memang kan sebetulnya kalau kita lihat di awal, kalau tidak salah nih ya, pernah lihat list walaupun itu informal, seluruh Indonesia itu usaha wisata selam ada lebih dari 500 kalau nggak salah ya, seluruh ya yang terkait gitu, apakah itu dive center, dive shop, dive operator, kemudian ada live on board dan sebagainya, itu tercatat. Nah, tercatat lebih dari 500 sebetulnya. 500 tuh 500 itu PMA dan non PMA ya gitu ya? Ya semua lah. Semua. Yang Oke. kita bisa kumpulkan, yang tercatat, yang terdapat di ada di Google lah, bisa dicari lah gitu ya. Listnya semua keluar. Jadi apakah betul-betul usaha yang full gitu apa enggak, kan tercatat segitu. Nah, tapi kan begitu pandemi mulai ini berantakan nih. Karena dulu pun dari 500 itu pun kalau diteleponin belum tentu semua jawab. Jadi ada yang hanya bukanya itu kan occasional aja ya. Nah, ya berarti benar tadi ya, langkah dilakukan adalah mencoba mendata ulang gitu. Nah, tapi kan sebetulnya gini. Asosiasi itu akan berjalan kalau punya anggota. Tapi juga sekarang untuk bisa merekrut anggota itu kan melihat ada gunanya nggak, gitu kan, untuk menjadi anggota asosiasi. Nah, ini berarti terkait ke depannya nih, programnya seperti apa gitu yang nanti bisa ditawarkan sehingga usaha wisata selam akan bilang, ah udah saya mau jadi membernya nih dari PWSI. Kira-kira gimana?
Ya, Ya. jadi jangan bayar mulu, nggak ada apa-apanya nih. Nah. Iya. Ya, itu pertanyaan yang itu pertanyaan saya juga sebagai anggota waktu itu gitu. Jadi ya memang itu setelah saya mengikuti pemilihan gitu, saya membuat visi misi, saya juga melihat bahwa ini misi saya ini pertama dari sisi datanya. Data itu termasuk tadi mau meregenerasi ulang, pendataan kembali, dan mungkin juga melihat sebenarnya industri ini kuatnya itu seberapa besar gitu ya. Sebenarnya membernya ini secara universe gitu, secara industri di Indonesia itu berapa besar, itu yang sebenarnya kuatnya dari situ, dari sisi pendataan. Saya akan memulai itu gitu untuk membuat database-nya dan bergerak semuanya ke depan data driven gitu ya, dari data. Kemudian dari data itu baru nanti kami bisa melakukan mendesain program apa yang cocok, yang kiranya sesuai gitu ya, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan tantangan yang ke depan gitu ya. Kemudian baru develop maksudnya dalam artian dari yang munas pertama, kedua, dan ketiga itu kan masih tetap ada masalah-masalah klasik yang di industri ini masih ada gitu. Nah itu yang kita di program-program yang lama itu kita develop lagi gitu. Jadi perkembangannya itu, jadi saya akan melakukan itu gitu. Untuk yang itu pertanyaan menarik, apa sih yang menyebabkan orang mau masuk lagi ke keanggotaan gitu. Nah justru organisasinya sendiri yang secara internal mau diperbaiki gitu. Jadi semuanya diperbaiki. Yang dulunya formnya masih manual, sekarang harus harus bisa lebih digital lagi, lebih bisa merangkum data lagi, bisa melakukan pengambilan keputusan dari situ gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sih gitu. Penggunaan CRM gitu ya, customer relationship management gitu ya, itu akan digunakan juga, email marketing segala macam gitu. Jadi berdasarkan itu semua gitu. Jadi program-program itu saya bagi sebagai dua, ada internal sama eksternal. Walaupun base-nya itu yang tadi 3D, data, desain sama develop. Nah yang internal sama eksternal, internal itu memang ini penguatan ke organisasinya. Jadi kalau kitanya sendiri sudah solid, kita sendiri sudah kuat dengan termasuk ADART-nya dibenahi gitu kan. Sekarang mana ADART kemarin juga akan disahkan gitu ya. Nanti akan kita buat juga akan masukannya lagi buat Munas keempat gitu. Yang di tahun 2024 dimana kita tahu sendiri tahun 2024 itu udah pemilihan umum dan lain-lain gitu ya. Akan kita nggak tahu apa lagi gitu kan ke depannya. Jadi kita juga akan melihat di situ juga gitu. Di Munas keempat itu harus sesuai lagi gitu, menyesuaikan lagi dengan kondisi yang akan nantinya ada setelah 2024 gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu gitu. Terus kemudian program internal tadi penguatan organisasi, kemudian juga keanggotaan ini, makanya saya membentuk ketua bidang keanggotaan tuh tersendiri. Jadi memang benar-benar customer first. Jadi member itu dianggap customers, dan tanpa member ini kita nggak ada PWSI ini gitu kan. Saya kapan saja bisa dibuat munaslup gitu kan, misalnya untuk memberhentikan gitu kan. Jadi ini tergantung anggota semuanya gitu. Jadi kita melihat keanggotaan, dan dari yang kemarin juga kita mendapatkan saran dan masukan itu banyak sekali gitu ya, dan itu polanya hampir sama gitu ya, yang itu nanti akan saya turunkan jadi program-program gitu. Sampai akhirnya ada yang paling besar, mereka maksudnya anggota menyarankan akan adanya expo sendiri gitu, pameran, webinar, training, banyak hal lah gitu ya, training gitu yang secara membantu mereka dalam recovery ini gitu. Utamanya itu sih, utamanya recovery di tahun pertama dan kedua sampai tiga, nanti kita bisa lihat lagi, monitoring, evaluasi lagi buat ke depannya gitu. Jadi agak panjang sih, mungkin nanti lebih baik pakai chart atau apa. Oke. Nah, balik lagi nih, kita tahu bahwa ya saat ini
mudah-mudahan itu rasanya sih sudah going into the right direction dalam arti bahwa pembukaan border dan seterusnya. Rasanya karena kita tahu kan anything can happen. Sudah biasa di PHP-in, biasa-biasa ini. Buka tutup lagi gitu kan. Nah, gimana peran Pusi gitu untuk apa ya? Ya memberikan informasi ke regulator misalnya, kemudian ya mengkomunikasikan juga apa yang diputuskan oleh regulator ke member gitu. Supaya apa ya, jadi benar-benar asosiasi itu jadi kayak jembatannya ya. Ya kira melihat nggak gitu ke arah sana gitu, karena kan kadang-kadang regulator ini tidak punya sense of crisis cukup gitu ya, muncul misalnya aturan-aturan baru dan sebagainya yang pandeminya belum selesai nih gitu, tiba-tiba udah ada aturan baru lagi misalnya muncul yang justru memberatkan, kita aja belum recovery gitu, belum masuk ke tahapan itu. Kira-kira gimana peran Pusi, akan masukkah ke arah sana atau bagaimana? Tentu saja kami akan masuk, itu kan bagian dari data yang akan kita olah ya. Semua itu gitu ya. Jadi kalau data dari lingkungan bisnis kan ada eksternal sama internal ya. Nah, kita melihat dari eksternal itu apa sih yang mempengaruhi bisnis ini nih, industri ini gitu kan. Apa sih yang menyebabkan kita itu banyak ancaman dari sisi itu gitu. Ya, termasuk dari regulasi kan gitu. Termasuk dari regulasi, termasuk dari masalah-masalah klasik yang sebelumnya gitu kan. Nah, yang baru ini kan yang masalah regulasi ini. Yang sebelumnya aja kita masih belum bisa mengenai standar usaha misalnya, atau pedoman penyelenggaraan, kita aja sendiri masih belum banyak yang bisa follow itu gitu kan, bisa comply sama aturan itu gitu kan. Nah, ini ada lagi yang lebih sophisticated lagi, yang lebih rumit dan lebih details lagi gitu, yang kita juga baru sama-sama sih baca gitu, walaupun peraturan itu baru keluar tahun lalu 2021, tapi kenapa kita luput gitu kan, baru kita cermati lagi nih gitu, dibaca. Nah ini kan berarti potong nih, berarti kan sebetulnya kalau dilihat di sini saya masih melihat bahwa kita nih, maksudnya kenapa gue sebut kita, karena gue juga bagian dari situlah gitu ya. Kita ini belum benar-benar menempatkan diri kita sebagai partner dari regulator ya. Iya betul. Karena kan kesannya ya tertinggal gitu, begitu ada aturan masuk yang terkait dengan kita nggak tahu gitu kan, berarti kan kita bukan nggak dianggap, belum dianggap lah sebagai partner. Ya, ada langkah nggak nanti ke situ juga? Iya, karena itu gitu. Saya melihat dari asosiasi yang lain gitu ya, yang saya pelajari gitu ya, entah banyaklah, saya nggak bisa menyebutkan, bahwa mereka itu bisa menjadi mitra pemerintah, partner pemerintah, karena mereka bisa memberikan data, mereka bisa memberikan kepastian, mereka bisa memberikan keputusan gitu. Dalam artian mereka secara politik juga ya gitu ya, maksudnya dalam politik dalam artian luas gitu ya, punya otoritas lah misalnya gitu ya. Begitu misalnya secara asosiasi, oke, kita menerima ini, semua anggota bisa menerima gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa nerima, semua anggota nggak bisa nerima gitu. Jadi satu suara gitu. Nah, soliditas organisasi ini yang soliditas, kemudian ya kalau saya ngelihat di asosiasi lain misalnya profesional gitu, bahkan militan gitu malah gitu kan. Tapi ini kan mungkin kalau profesional mungkin bisa militan ya gitu, karena dia seperti layaknya kalau organisasi pekerja gitu ya, kalau di perusahaan besar atau buruh gitu ya, atau apapun gitu ya, itu lebih militan gitu. Kalau ini kan organisasi pengusahanya gitu. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman pengusaha lain yang entah mungkin bisa saya sebut misalnya entah IPMI, entah apa ya kan, Aprindo dan lain-lain. Itu kalau di website saya lihat banyak data gitu. Karena itu dia bisa jadi mitra pemerintah, dan pengusaha yang lain juga bisa jadi benchmark. Oh, perhitungannya kalau
apa namanya, itu kalau mencari benchmark justru di asosiasi gitu. Mungkin nggak kita bisa menilai misalnya benchmarknya kita itu, benchmark kita misalnya ya, apa ya misalnya dibuat benchmark ya, jangan harga, kalau harga kan juga kita punya ada Jangan perbedaan-perbedaan harga. ya, jangan harga lah misalnya, misalnya kapasitas misalnya dengan sekian tabung gitu, itu bisa perputarannya dalam sebulan senilai sekian misalnya gitu. Misalnya kita bisa menghitung suatu rasio lah misalnya gitu ya. Misalnya berapa gitu, 20% atau berapa gitu. Itu benchmarknya industri, maksudnya benchmarknya di asosiasi gitu. Nah yang pengusaha-pengusaha ini dia bisa menilai, oh kalau gue lewat di atas 20% itu gue lebih bagus dong gitu misalnya. Gitu. Jadi ada benchmark. Nah perhitungan-perhitungan itu yang kita belum ada gitu. Betul. Jadi semuanya itu harus bisa memberikan data gitu. Jadi nggak usah takut nanti itu jadi bagian dari persaingan gitu. Kita itu nggak apa ya, nggak terlalu apa namanya, kita nggak terlalu melihat itu sebagai apa ya, data itu akhirnya nanti buat alat persaingan gitu ya, misalnya oh ini tahu nih begini gitu. Kita nggak ngelihatnya ke arah situ gitu, bahwa kita mau secara profesional itu buat data untuk kemajuan industri gitu ya, bukan untuk alat-alat yang lain-lain untuk persaingan gitu. Justru itu yang kita mau lihat supaya persaingan ke depan makin lebih sehat lagi gitu di industri ini gitu kan. Oke, nah kalau bicara benchmark, mungkin satu poin nggak tahu ya. Kayak ya Michael juga mungkin tahu ya, Uci tahu sebagai dive center. Satu poin misalnya kalau diving center, kita tahu lah ya bisnis diving itu kan menyediakan jasa pelatihan diving, kemudian ada jualan alat, ada trip dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita ambil dari satu aja misalnya dari kursus selam gitu. Mungkin nggak gitu kita udah bisa bicara benchmarking. Oke, kalau pasar Jakarta sebuah diving center yang dikatakan sehat ya, itu paling nggak dalam 1 tahun itu sertifikasinya minimum 100 misalnya, bahkan sertifikasi 100. Memang untuk bisa dihitung value-nya 100 susah, karena kan di diving itu kan level kursusnya macam-macam. Kita hanya bicara dari jumlah sertifikasinya saja. Beda level kursus, tentunya profitnya yang diterima juga beda, gitu. Harga yang dibayarkan juga beda, gitu. Tapi mungkin nggak kita pakai gitu. Jadi dianggap berarti ada grade-nya berarti ya. Ada berarti grade-nya. dive center ini kan, ya lu benar-benar dive center, lu bukan cuma mainan WhatsApp aja kan, lu nggak ngajar gitu misalnya begitu. Is it possible? Gitu. Ya, itu semua possible ya kalau mereka mau apa? Ya, bukan mereka mau, kita harus bisa berbagi ya gitu, data gitu yang kita bisa kumpulkan mungkin apa namanya per 6 bulan atau by periodik gitu ya, kita bisa buatkan itu gitu. Jadi supaya bisa kita membuat ukuran-ukuran itu yang bisa menjadi benchmark. Yang menariknya bahwa kalau di industri ini gitu makin kita lengkap gitu ya dalam satu atap gitu, seperti yang apa namanya, makin lengkap dalam satu atap gitu. Jadi misalnya ada trainingnya, ada jasa wisata selamnya, ada retailnya, ada penyewaan tabung segala macam, pengisian segala macam gitu, itu makin besar. Tapi itu sebenarnya makin membuat kerumitan sendiri juga gitu, karena satu bisnis tapi mesti handle kategori manajemen gitu. Betul. Jadi satu bisnis tapi banyak gitu, banyak yang diurusnya gitu. Sementara perusahaan besar aja mereka menyediakan manajer satu-satu gitu untuk kategori manajemen gitu. Oh ini bisnis unit ini, atau dianggapnya franchise ini, franchise itu gitu. Ya kan karena kita tahu banyak kerjaan tapi duitnya nggak ada gitu. Jadi nggak bisa banyak manajer. Iya, betul gitu. Tapi kan makin besar kan akan makin ini lagi gitu kan. Makin butuh orang yang harus khusus apa di bidang itu kan, memang mengerti itu.
Cuman memang karena Tapi tadi menarik mengenai data. Oke, kita ngomong mengenai data tadi ya. Sampai saat ini belum ada data resmi yang ada dari PUWSI berapa jumlahnya gitu ya. Kita belum ada kan gitu. apanya member. Data center, data diver atau apa kelengkapan yang lain. Ya karena kami usaha asosiasi pengusaha ya. Jadi sebenarnya memang kami itu mendata usaha wisata selam gitu. Dan yang terkait dengan itu gitu. Jadi level board ada yang beberapa yang masuk. Kemarin juga rapat anggota juga udah ada yang mau registrasi ulang gitu ya. Udah kita melihat dinamikanya lah gitu. Bahwa ini akan lebih baik lagi sih ke depannya gitu. Ya, oke. Tapi kan si pembuatan regulator nih ya, si pemerintah ini kan dia butuh data juga untuk membuat satu regulasi Iya. A, B, C, D, F, G, D gitu. Nah, gara-gara ada serabi juga gue lupa nih ngomongnya gitu. Distract gara-gara stres. Si pembuat kebijakan ini dia minta data ke asosiasi dong gitu ya. Iya. Selengkap apa datanya? Maksudnya akan menyediakan sebetulnya sih kalau misalnya kita dari dev operator gitu ya, dari dev operator kita mau kasih data yang sadar. Dev operator yang sadar kadang-kadang. Wah, ini butuh nih. Gua butuh ini, oke, kasih data. Lu mau butuh apa? Ngerti memang bukan ada dalam pikiran kecilnya gue mesti buka dapur dong gitu ya. Gitu. Tapi oke lah untuk kemajuan bersama gitu ya. Tapi kan masih banyak juga dev center yang enggak atau kasih asal-asalan. Atau asal-asalan. Dijual 10 bilang 5 gitu kan bisa aja kan gitu nih. Nah, untuk menyiasati itu gimana nih? Sedangkan si regulator kan dibutuh lu datanya berapa ya? Lu berapa dev operator yang berjalan atau butuh apa kan butuh itu ya gitu. Iya. Jadi gini, kami juga sedang merancang data strategi ya. Memang kebutuhan data itu kita akan sesuaikan juga dengan kebutuhan dari industri gitu ya. Yang tadi mungkin yang memang terlalu sensitif gitu ya membuka, yang tidak mau pasti akan banyak yang akan tidak mau memberikan gitu kan. Tapi kalau penting Ya seperti tadi ya, seperti tadi nih data sertifikasi nih gitu ya. Kan jadi si pemerintah atau asosiasi atau enggak pengusaha gitu ya, pengusaha butuh kalau naikin kalau masukin dive gear pajaknya dikecilin dong, jangan gitu kan gitu. Tapi divernya cuma 20. Ya, sama aja ngomongnya kalau sekarang perkembangannya 2.000 nih, 20.000 nih atau 40.000 nih. Mesti ada datanya dong gitu ya. Iya. Kalau pernah gue 100.000. Jadi pembelajaran bisa masuk gini. Oke lah jumlah diver. Nah, kalau dev operatornya juga tipu-tipu kasih jumlah datanya, nggak dapat lagi tuh jadinya gitu. Iya. Jadi gini, kalau di dunia secara statistik memang seperti di Amerika gitu ya, mereka ada DIMA. Untuk penjualan alat memang mereka terdata dengan baik. Semua retail pasti karena penjualan dengan barang keluar masuk itu pasti yang tercatat baik gitu ya. Yang kurang tercatat baik memang wisatawannya gitu di sana gitu. Kalau untuk sertifikasi itu yang paling pegang ya pasti training agensinya gitu, mereka yang punya datanya gitu. Dan untuk mendapatkan data yang benar-benar real gitu memang sulit di dunia ini gitu, misalnya di industri ini gitu ya. Dan di industri lain juga seperti itu juga, tapi paling enggak mereka sudah punya kisaran gitu yang kira-kira pemerintah juga dalam hal ini juga bisa kisaran sekian gitu. Jadi memang dalam sampai data penelitian pun kadang-kadang kan juga ada data-data yang memang konsistensinya atau apanya kan juga sering dipertanyakan juga kan gitu ya, maksudnya kan gitu. Nggak ada yang 100% kan pasti kan gitu. Yang penelitian langsung pun gitu, itu juga ya paling 99% kepercayaannya kan gitu, satunya milik Tuhan kan gitu. Jadi itu yang paling ini pun gitu, paling
paling real gitu kan. Ya memang makin lambat laun kita akan bisa mengurangi itu gitu, tapi paling nggak dimulai gitu maksudnya saya gitu, dimulai dulu kita punya nih platformnya atau kita punya nih database-nya nih, entah itu nanti dipertanyakan atau apapun, lebih baik dibanding Nggak ada sama sekali gitu. nggak ada hanya opini sama ini gitu. Kalau mau bicara opini semua gitu tanpa data gitu. Kan kalau Iya. kita bicara tanpa data namanya opini kan gitu. Iya, katanya sih 2000 gitu ya. Sementara Katanya hearsay sih nggak pertambahannya boleh. 10.000 Hearsay kan setahun nggak gitu. Hearsay nggak boleh. Iya, iya, iya. Tapi eh kalau ada apa eh, studi kasus sebenarnya. Studi ini belajar dari Dema, belajar dari luar negeri, belajar dari ini. Ini oke nih gitu ya. Dibandingin berkutat berantem di sini aja gitu ya. Atau nanya-nanya nggak mau gitu ya. Ada pelajaran dari sana yang bisa dimasukin ke sini untuk data di luar negeri begini loh gitu ya. Ini dan cara pendapatannya begini maksudnya cara mendapatkan data gitu ya. Cara mendapatkan datanya begini loh. Ya, ini mau nggak gitu ya. Itu boleh juga tuh, boleh juga. Sangat menarik untuk Iya. Ya minimal Makan dari di sini. sertifikasinya kan bisa diproses ya. Gitu. Kita bisa minta ke agensinya kayak gitu ya. Yang lebih pasti lah gitu mungkin bisa. Iya sih. Kadang-kadang mereka juga apa waktu-waktu tertentu kalau lagi bagus gitu ya. Iya. Mungkin nggak tahu, mungkin mereka kadang mengeluarkan tuh kadang-kadang gitu kan. Bisa. Entah masuk ke penelitian siapa atau keluar menurut training agency ini gitu, menurut training agency ini ada keluar, dan itu selama itu terpublish datanya ya bisa kita pakai untuk bisa ambil suatu kisaran gitu kan, bahwa ini Tapi kan referensinya dari itu. asosiasi bisa dong menyurati resmi gitu. Bisa lah. Mungkin kan dong untuk Mungkin. menyurati resmi Bisa sih. untuk kebutuhan asosiasi gitu ya, bukan untuk Seharusnya sih bisa ya formal. Iya. soalnya. Tapi akhirnya balik lagi sekuat apa itu lagi Nah, tadi. itu. Dan kadang-kadang kesadaran dari pengusahanya sih, usahanya mau open apa enggak. Kalau emang dia biasanya juga monkey business, ya nggak akan willing untuk kasih data. data Ya. juga gitu ya. Nah ini kan kesulitan kita memang dari awal itu adalah di data. Gitu ya. Tapi nggak apa, worth to try lah gitu kan. Waktu try lah. Tapi yang udah-udah nih ya, ini berkeluh kesah sedikit. Curhat. Jadi kalau misalnya diminta data nih, dari dulu udah diminta data. Dev operator nih sekarang ya, dev operator yang datanya cukup lengkap dari asosiasi, dari agensinya juga lengkap gitu ya. Minta dong gitu ya misalnya. Jep, kan keluar tuh 2001, 2002 atau apalah pokoknya tahunnya nih. Ini mau dikasih kemana nih? Ntar aja pegang dulu. Oke. Gitu ya. Showing aja. Mungkin nggak ada platformnya gitu loh. Setelah mengumpulkan, habis itu mau diapain nggak tahu juga. Nah, mungkin nah, gitu. itu. Belum dipersiapkan. Nah berarti mungkin asosiasi bisa nyiapin nih, Iya. dibukain, nampannya dibuka nih, masukin di Nampannya udah situ, dibukain nih di sekarang. data, diolah gitu kan. Ya. Nah nanti giliran ada yang butuh, tinggal ditanya mau tahun berapa. Gitu kan. Iya, jadi sebenarnya gini, apa namanya? Ya kita sedang buat data strateginya gitu ya. Kadang-kadang kan nggak perlu direct ya. Kadang-kadang kita bisa indirect juga gitu kan, nggak langsung dari data sekunder, atau bahkan kita dari kita bicara-bicara gitu, itu bisa jadi data kualitatif gitu kan, yang bisa kita ambil juga. Oh ini yang bicara ini memang expertnya, itu bisa expert opinion, bisa jadi juga bisa jadi bahan juga untuk itu gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya sih nggak perlu direct minta nggak dikasih, ya udah gitu kan. Caranya bagaimana untuk bisa dapetin data itu kan, itu soal yang lain. Dan kalau kita sama-sama komitmen ini buat apa, atau mungkin sekalian kita buat sama-sama, nih kita mau buat datanya ini nih yang kita mau minta, kita berikan dulu nih ke anggota misalnya ya kan. Oh ini nggak boleh nih, ya atau ini oke nih enggak. Kalau udah komitmen itu udah kita dapat data itu, dan dari data yang kita punya itu aja bisa sebenarnya kita olah lagi gitu kan, kita analisa lagi buat entah menjadikan apa gitu yang bisa kita berikan ke pemerintah gitu kan. Datanya udah dapat ya berarti ya. Tadi sih ada caranya udah dapat sekarang. Dari kepengurusan yang sekarang ini ada berapa divisi? Ada tambahan 3 gitu ya.
ada tambahan 3 dari yang sebelumnya. Tambahan itu ada keanggotaan, pengelolaan penyajian data. Wah, ini yang berhubungan dengan data tadi nih ya, Iya. satu divisi yang baru. Terus Ya, satu lagi lingkungan, keanggotaan udah, itu penyajian data udah, sama satu lagi ada 3 kemarin. hukum. Mendingan saya urut dari pertama aja ya. Iya. Sekjen ya kan, kemudian ntar bisa dikat kan. Kalau nggak sekali diperkenalkan aja Mas gitu. Ya, Sebenarnya. oke. Kemarin mungkin kan cuma di ini rapat Oke, doang iya. kan. Sekjennya Mbak Rani ya. Kemudian ada bidang keanggotaan ini baru, ini Mas Alvin. Ketiga itu kemudian ada bidang hubungan antar lembaga, ini juga baru, ini Mas Reza. Kemudian satu lagi yang baru, ini Mas Prima, ini dia di pengelolaan dan penyajian data. Kemudian keempat ini ada Mas Chandra, itu bidang hukum. Iya. Kemudian ada Mas Dito dari bidang lingkungan, terus kemudian Mas Semi itu di bidang usaha, kemudian Mas Candi itu bidang litbang, kemudian Mbak Uci bendahara, kemudian Mbak Kristi. Mbak Kristi itu humas. Siapa lagi ya? Udah kan? 11 ya kalau misalnya. 11 dengan saya. Jadi 11 semua yang total baru. tuh harus ganjil ya. Karena penentuannya kan juga kadang-kadang perlu voting dan lain-lain, jadi Jumlahnya ganjil jadinya. Oke. 3 yang baru nih ya. Keanggotaan, Keanggotaan, antar lembaga, penyajian sama data. hubungan sama lembaga, iya. Wah. Ada yang mau seru nih ini. Kalau yang keanggotaan tuh apa nih? Ini member kan, ngurusin member gitu kan? Ngurusin member Tadinya nggak ada ya? Merekrut member dan ngurusin member. dan mendengarkan member maunya. Enggak sih Oh, sebenarnya. customer service dong. Kalau apa ya? Enggak sih sebenarnya, kalau hubungan lembaga keanggotaan ini enggak ya bukan customer service juga. Jadi karena kita saat ini memang fokus ke penguatan organisasi ya, supaya solid dan lain-lain, makanya saya bentuk bidang khusus gitu, keanggotaan yang beliau ini memang dari sebelumnya ini udah kenal dekat dengan anggota gitu. Jadi saya nggak kenal loh. Anggota. Siapa namanya tadi? Saya nggak kenal loh. Alfian apa gitu, Arselan apa? Iya gitu. Jadi itu meneruskan tongkat estafet lah gitu dari yang sebelumnya. Jadi kenal siapa-siapa yang ada di keanggotaan atau anggota gitu sebelumnya, dan sudah jadi itu di situ sih. Terus juga kan mana yang aktif, mana yang enggak, mana yang sebelumnya pernah aktif terus kemudian skip dan lain-lain gitu. Jadi ini dari riwayatnya ini juga sudah tahu nih dari keanggotaan. Dan kemudian juga untuk yang berikutnya lagi yang perlu kira-kira kita perlu capture lagi, yang perlu kita tarik lagi gitu kan ya. Ini kan push and pull gitu ya kan, dalam walaupun ini market organisasi non profit, tapi kita juga tetap menggunakan strategi marketing juga kan gitu ya. Cari duit. Boleh dong. Boleh dong. Iya. Oke, nah, gue potong nih. Gimana cara narik duit dari member? Kalau narik duit mah kalau bagian saya tinggal ngeluarin invoice. Cuma masalahnya adalah Mau bayar apa enggak? nah itu tadi pertanyaannya adalah oke, dengan gue bayar gue dapet apa? Itu yang penting, dan yang sekarang kita menjadi fokusnya kita mungkin ya pengurusan sekarang, Bu. Karena
dulu itu pun ada dalam pertanyaan kita gitu sebagai pelaku bisnis yang mana menjadi anggota PUSI gitu, PWSI sorry gitu. Nah ini yang harus kita lebih tajamin lagi gitu loh, dengan mereka membayar member, apa service apa yang bisa kita kasih, apakah itu berupa pelatihan, apakah itu pendampingan, apakah itu apa namanya, ya lebih mendengarkan lagi aja sih sebenarnya kalau lebih simpelnya ya. Kebutuhan masing-masing dive center, dive operator dan pengusaha wisata selam ini kan berbeda-beda. Betul. Gitu. Iya. Jadi dengan kita lebih mendengarkan lagi kebutuhan mereka, oke, itu bisa menjadi database kita dan akhirnya menjadikan solusi gitu. Bagaimana caranya untuk membantu teman-teman gitu loh. Apa namanya? Entah itu masalah pajaknya kah, pelaporannya kah, apakah teman-teman juga butuh, apalagi sekarang ya semuanya digitalized gitu ya. Jadi mungkin kita bisa membuat pelatihan bagaimana efisiensi digital marketing itu buat penjualannya teman-teman kayak gitu. Karena usahanya sendiri udah nggak bisa, udah pasti outdoor gitu kan ya. Tapi cara berjualannya bagaimana sih? Mungkin di teman-teman kalau yang di kota-kota besar mungkin sudah biasa misalnya gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang lainnya juga belum terlalu, aduh males nih postingnya gitu loh, aduh males nih ini gitu segala macam. Sebenarnya itu kan banyak sekali tools dan cara bagaimana kita berjualan dengan sekali klik, tetapi bisa tidak mengerjakan digital marketing ini tidak harus membuang waktu gitu. Jadi itu nanti yang akan mungkin juga kita jembatani buat teman-teman gitu loh, belajar, karena kemarin juga udah ditanyain di respons dari form-form ini, teman-teman pengen apa sih mestinya bentuknya, apa webinar kah, training kah, atau workshop atau apa gitu. Itu bisa nanti dijembatani oleh PWSI juga gitu. Jadi belajar lagi yuk gimana caranya kita recovery dari pandemi ini gitu. Oke. Jadi nggak ngeluh di WA grup aja gitu. Nah, Betul. kalaupun mengeluh, at least ada solusinya apa yuk. Ada Betul yang juga, jawab. betul. Ada yang jawabin, Ada yang ada yang jawabin. wadahin gitu, ada yang kalau masalah regulasi segala macam itu udah tingkat tinggi lah ya gitu ya. Memang ada juga di bagian PWSI untuk mengerjakan itu pastinya gitu. Tetapi yang pasti kan daily basis nanti bagaimana ya buat teman-teman yang tiarap Operasional, nih ya. gitu. Secara Iya. operasional, manajemennya bagaimana? Iya. Mungkin bisa dikonsult secara manajemen gitu. Bagaimana efisiensi mereka untuk tetap menjalankan operasionalnya mereka gitu. Sampai dengan mereka bisa stand up lagi gitu. Wah, Oke. seru sih nih. Seru nih, Seru. pengurusan yang ini seru nih karena pro-nya banyak dan apa namanya si profesionalnya banyak gitu ya. Profesionalnya banyak sama kegiatan yang akan mau dikerjakan kayak gini nih. Nah, kita Mudah-mudahan bisa kerja semua. Itu tuh. Oke, nah nih sekarang bakal ikut campur urusan harga nggak? Kita tahu bahwa cara paling simpel untuk mengambil pasar itu Banting harga. banting harga. Terus habis itu biasanya kalau sudah dipotong harganya, kita tahu kualitasnya juga dipotong. Kalau kualitas dipotong, kita tahu bahwa safety-nya terpotong. Nah, kira-kira ya lu kasih sertifikatnya setengah juga dipotong lo. kira-kira dari asosiasi ini akan apa ya? Membantu nggak gitu memprotek membernya yang benar, yang masih waras, sama membernya yang nggak waras gitu, yang main-mainin harga gitu. Kira-kira ya, nggak tahu gimana Anda akan bisa masuk ke dalam situ. Iya. Karena satu member akan bilang, oh Michael nih gitu, masa diskonnya 90% gitu kan. Oh, orang pasti akan protes kan. Nah, itu terjadi antar sama member di dalam. Kira-kira bagaimana peran asosiasi gitu untuk bisa menyelesaikan hal seperti itu. Iya. Jadi gini, semua di industri apapun ya, maksudnya asosiasi, maksudnya di asosiasi itu tidak pernah mau untuk masuk ke masalah persaingan bisnis antar anggotanya. Jadi
karena asosiasi itu kumpulan dari situ gitu. Ya. Jadi kalau kita mengurusi masing-masing persaingan bisnis antar anggota gitu, baik dari sisi perang harga atau apapun, kita bukan tempatnya ya, kita bukan peradilan niaga gitu kan. Oke. Bukan ya kan yang bisa ngurusin hal-hal kayak gitu. Dan kita nggak bisa juga bebas nilai kan gitu, jadinya kita nggak punya latar belakang untuk mana yang benar gitu kan, bijak dan segala macam, dan nggak di situ gitu Pak. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita terus mengedukasi bahwa persaingan itu bukan hanya di harga, bahwa kita akan memberi edukasi lagi bahwa ini adalah kita belajar marketing gitu ya, ada segmentasi gitu ya, dan yang tadinya itu nggak harus diskon gitu kan, gitu, nggak harus perang harga, nggak harus ini gitu. Dan tadi akhirnya kenapa itu akhirnya jadi perang harga, itu kita mesti ngelihat lagi problemnya sebelumnya, tiga problem sebelumnya gitu. Kenapa akhirnya jadi ada perang harga? Itu yang menurut saya yang lebih menarik sebagai suatu asosiasi, itu melihat problem akarnya gitu. Jadi bukan yang problem di perang harganya. Jadi sebelumnya kenapa nih gitu? Oh mungkin kan aturannya nggak jelas gitu, aturannya nggak memihak di satu yang lain gitu. Jadi nggak jelas gitu. Akhirnya yang mainnya nggak bisa compete, akhirnya motong harga gitu kan. Hal-hal kayak gitu. Jadi itu yang perlu kita ketahui dulu untuk bisa mengetahui akar permasalahannya kenapa sampai perang harga gitu kan. Dan sebelum itu kita juga harus mengedukasi bahwa nggak selalu harus perang harga gitu. Ini ada service quality, ada standar kualitas yang perlu dan nggak perlu takut dengan itu gitu. Sama kita punya segmentasi yang jelas, kita punya caranya marketing yang berbeda, punya diferensiasi, punya keunikan, kita akan bisa mendapatkan harga di situ gitu. Nggak perlu nurunin harga gitu misalnya gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan setuju dengan cara yang seperti itu tadi, berarti ngulik kan ya, ngulik, wah ini mau ngulik nih. Kalau yang sebelumnya kan tentuin harga tapi nggak ada kelanjutannya gitu ya. Ini ngulik nih, berarti ngulik dari problemnya, bla 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 bla, edukasi gitu ya. Sambil berjalan paralel. Sambil berjalan edukasi. Tapi itu butuh waktu yang lama. Sedangkan si harga ini harus keluar hari ini. Gitu ya, kira-kira gitu. Karena dia mau makan hari ini gitu ya. Ada solusi nggak misalnya, ya sudah keluarin harga dulu nih, misalnya dibatasin harga dulu, edukasi tetap jalan. Harga gitu. minimal ada. Nggak boleh. Ada batas bawah, ada batas bawah Nah, batas gitu bawah. kan. Jadi misalnya kalau kita asosiasi biasa tuh kalau setiap mau musim setelah lebaran itu ada tuslak. Ya itu kan ada asosiasinya perhubungan ya itu. Angkutan dan lain-lain gitu ya. Ada asosiasinya, saya lupa namanya. Itu juga seperti itu kan, dia menentukan batas bawah supaya nggak ada terjadi perang harga gitu kan, atau menaikkan tuslak atas, misalnya batas atas ada batas bawah gitu kan. Nah yang masalah kan kalau di kita supaya nggak motong safety, itu kan batas bawahnya gitu. Jadi nggak boleh lebih rendah daripada itu gitu. Tapi itu mau ada berarti ya, berarti ada anjuran itu ya ke asosiasi ke anggota. Itu akan ada. Nah untuk bisa menentukan itu, balik lagi kita perlu data untuk bisa menentukan batasannya seberapa sih gitu. Ya kan, dari semua variabel cost termasuk pelumasnya untuk si kompresor ya kan. Karena sebenarnya gitu sejujurnya mungkin tidak banyak teman-teman yang benar-benar berhitung dari apa yang harga yang sudah. Jadi yang 3,5 juta nggak bisa tuh ya, 3,5 juta nggak bisa. Nggak, ini kan masalahnya 2 juta jauh gila. Iya, benar-benar dihitung atau tidak? Iya, jadi gini, kan ini kan balik lagi masalah apa? pricing strategi ya. Pricing strategi. Oh, dengar itu, ada pricing strategi. 3,5 nggak bisa bro. Berarti memang betul harusnya dibuatlah satu
bukan kursus sih, tapi kayak satu ya webinar Workshop lah ya, informasi workshop lah. segala Iya, macam. kajian- Ini loh kajian ngitung yang- loh cara gitu. ngitungnya berulang gini, dan itu gitu. nggak bisa sekali jadi pastinya Betul. berulang-ulang diingetin lagi bahwa Setuju teman-teman ini punya dengan alat, punya tabung, punya segala macam. Ini ada maintenance-nya yang itu adalah ada biayanya gitu yang terkadang terlupakan untuk diperhitungkan di harga akhirnya gitu. Ada depresiasinya loh. Bisa jadi nanti setelah 5 tahun bisa beli lagi apa enggak belum tentu Iya. gitu. Atau dipaksa akhirnya jadi rusak, ya kan? Betul, Akhirnya gitu. malah lebih akhirnya pas mengorbankan lagi, safety tadi ya. gitu. Costnya lebih besar. Saya juga kayak lagi gitu. berpikir juga bahwa mengenai pricing strategi ini kan memang ini kan dialog ya, two way gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya juga kalau memang dari rekan-rekan yang merasa oh ini bisa diefisiensi loh, yang ini efisiensi. Ya yuk sekalian gitu Iya. dibahas nih efisiensi bisa loh dari sisi ini. Saya bisa pakai ini, tapi bukan hacks ya. Maksudnya Iya, iya. kan sekarang ada tuh kayak gitu-gitu. Kan nggak boleh gitu ya. Pakai barang menyelam tapi yang Modifikasi. modifikasi sendiri kan nggak Hmm. boleh kan, itu bahaya kan gitu. Hal kayak gitu. Jadi maksudnya ya kita membuat ini senyaman mungkin, supaya kondusif ini untuk bisa dialog lah gitu ya. Jadi ini ngomong begini, yang ngomong ini, ya udahlah ngomong sesuai konten dan konteksnya gitu. Jadi nggak mana-mana akhirnya balik lagi masalah persaingan kalau dirunut-runut gitu loh. Betul, gitu. Gitu kan. Saya kan masuk ke industri dari majalah ya. Begitu saya masuk, kok aneh nih gitu. Senior-seniornya maksudnya, sorry ya maksudnya. Saya Wah, bikin kita booth, bukan senior kita ya. bukan. enggak, Apalagi maksudnya di majalah. enggak sih, nggak tahu gitu. Pada saat itu saya bukannya bingung, saya Tuh, bingung yang bukannya aneh. senior itu. Saya bingung gitu. Saya buka booth, satu masuk, satu keluar, satu masuk, satu keluar. Padahal saya masih ngomong sama yang ini. Kalau dia keluar ada yang masuk gitu kan. Oh kayak nggak mau satu gabung gitu. Ya memang itu diving begitu. Padahal maksudnya kita bisa belajar dari industri diving di beberapa negara yang lain atau di beberapa daerah yang mungkin sudah mulai kompak gitu ya, yang mana buat mereka persaingan itu sehat kok gitu, persaingan itu nggak apa-apa kok gitu ya. Kita tinggal bedain value-nya aja gitu loh, dan mereka bisa sangat kompak gitu ya, bahwa oke, ini kita satu daerah nih ya, kita satu area, satu ini ada berapa pengusaha misalnya gitu. Lu posting, gua repost. Lu posting, gua repost segala macam, yang akhirnya sih semuanya semua ini naik gitu ya. Dimana maksudnya nggak cuma satu aja yang naik gitu, tapi mereka bersama-sama bisa Iya. naik secara promosi, yang mana akhirnya orang kalau mau nyari, oh gue mau kursus yang ini, udah pasti di situ deh gitu loh, di daerah itu ya, satu daerah loh gitu, yang misalnya kayak kita belajar mungkin dari Filipina, di mana semuanya terkoordinasi dengan satu harga, jadi lu mau ketok pintu yang mana aja sama gitu, value-nya sama, servisnya sama, segala macam. Rasanya itu bisa terjadi sebenarnya, harusnya gitu ya, yang mana kita bisa naik sama-sama gitu loh. Jadi nggak perlu lagi kita banting harga untuk mengorbankan yang lain gitu kan ya. Again mungkin edukasi lagi ya gitu loh, kita harus sering-sering ya itu tadi, akar masalahnya apa sih, lo harus sampai banting harga ini apa gitu. Jadi ya nggak muluk sih sebenarnya, tapi pasti ada masalahnya apa kan gitu. Apakah lo hitung ini ternyata nggak kehitung, yang ininya nggak kehitung hanya karena wah dia jual 4 juta, gue jual 3,5 deh gitu. Tapi base-nya apa, dasarnya apa gitu. Ya, karena nggak ada. Kayak gitu. Selain dari edukasi nih ya, oke ada edukasi. Kita udah batas misalnya asosiasi telah menentukan sekian gitu ya. Edukasi, workshop, webinar, apapun lah sebenarnya. Udah diajarin pokok sarannya ada. Ada sanksinya nggak kalau misalnya udah ada itu tapi gue tetap di bawah harga? Ya karena kita itu belum dibahas ya di ADART ya misalnya, jadi masalah sanksi-sanksi gitu ya. Jadi mungkin nanti ke depannya gitu kan, kalau kita sudah ada yang bisa jadi ukurannya itu tadi batas bawahnya.
Ya paling administratif, ya kan disuratin 1 2 3 ya. Kepake Tendang. keluar dari organisasi dikeluarkan gitu, ya kan. Tapi kan gitu. kalau misalnya keluar dari organisasi, tetap aja gue bisa dagang gitu kan. Iya, Tetap tapi aja gue bisa memang- ngerusak harga gitu. Iya. Memang sih gitu. Apa namanya? Asosiasi ini kan skalanya nasional. Jadi kita itu inginnya lebih mempromosikan destinasi-destinasi gitu ya. Indonesia secara keseluruhan gitu. Jadi mitra yang pemerintah dan stakeholders yang sama gitu, maskapai, entah apa namanya asosiasi yang lain gitu kan, perhotelan apa segala macam gitu. Jadi kita menempatkan dirinya di situ. Nah, positioningnya itu yang kita mencoba ke arah sana gitu ya. Nah, jadi ya kalau memang mereka nggak bergabung di situ ya mungkin mereka kehilangan kesempatan untuk bisa jual keluar kan gitu ya. Gitu kan. Bermain di tingkat nasional itu gitu, di tingkat tenis destinasi maupun nasional kan gitu. Jadi kita lebih maunya sih ke sana gitu, lebih ke situ. Seru. Oke. Karena Artinya tidak semudah membalikan tangan Ya, karena betul. itu proses. Ya mungkin nggak dalam kepemimpinan saya juga gitu Ya, nantinya gitu. masih Tapi proses saya lah. Masih proses. apa ya menempatkan pondasi-pondasinya ini loh gitu. Ya. Udah ada Mulai platformnya, udah merapikan. database, udah jadi, ya udah lanjutannya nanti Hmm. siapapun gitu. Yang mana nanti lama-lama dengan karena ini juga membernya juga masih sedikit gitu ya. Lama-lama orang memang gue mau deh masuk di PWSI karena banyak keuntungan tadi bahwa gue bisa punya apa namanya network ke pemerintah, gue punya network dengan yang lain sebagainya gitu ya di apa namanya kesempatan itu yang nantinya mungkin bisa menjadi apa namanya cita-citanya PWSI deh gitu. Tapi mungkin ya ini cuma 3 tahun anyway gitu ya. Ya udah Harus- buka komunikasi sih dengan dengan asosiasi yang sama di Eropa gitu ya. Jadi nanti kita akan apa ya tukar studi pengalaman. banding ke Studi DPR. banding. Yoi. gitu. Iya. Benchmarking. Kita tukar pengalaman gitu ya. Mungkin mereka malah lebih sedikit anggota asosiasinya Oke. gitu di Eropa itu. Tapi mereka itu justru apa ya yang banyak mengirimkan tamu ke Indonesia Iya. gitu. Ya harus lebih sedikit ya. Mereka harus sebenarnya lebih banyak sebagai Tamu. apa ya? Sebagai ya kita ini salarinya mereka bayarnya lah. Iya, 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 gitu. iya. Nah, oke. Udah lumayan nih kita udah sejam lebih nih. Tapi satu pertanyaan lagi nih. Kira-kira dibatasi nggak sih membership itu yang untuk menjadi anggota PWSI itu hanya usaha-usaha yang nasional gitu? Apakah kayak PMA gitu juga diterima, bisa nggak jadi anggota PWSI? Apa namanya? Karena saya bergeraknya di ADART ya sebagai ketua. Jadi saat ini saya masih belum lihat bahwa itu tidak dibatasi sih. Jadi masih bisa ya gitu. Siapapun lah maksudnya yang memang stakeholders dari wisata selam yang mereka ngerasa punya kepentingan dan punya ingin tahu lebih banyak, ingin berkontribusi dalam industri ini secara umum gitu ya, secara luas gitu. Ya mereka bisa bergabung gitu. Ya karena kan memang kita bicaranya kan industrinya selam untuk Indonesia gitu kan. Iya. Jadi ya walaupun masing-masing ya tentunya jalan punya apa ya tujuan bisnis sendiri, tapi kan goalnya satu juga gitu, bagaimana industri diving Indonesianya itu bisa diangkat gitu kan sebagai salah satu destinasi selam terbaik lah bisa dibilang. Jadi ya bagus sih kalau emang semua diterima gitu ya. Jadi kita udah bukan waktunya lagi untuk bilang wah nih orang asing boleh apa segala macam. Saya rasa sama-sama aja gitu ya, tujuannya satu. Kita ngelihatnya multi stakeholder sih Ya. sebenarnya gitu. Jadi ya kita melihatnya ya semua lah yang terkait sama wisata selam dan mereka punya kepentingan ya bisa bergabung. Oke. Wah, tapi memang satu kerjaan yang panjang nih ya. Dari yang tercatat 79 tadi masih dan yang aslinya masih 500 lebih. Kalau masih ada. Kalau masih ada nih. Nggak tahu udah berubah kemana. Kalau masih ada. Oke.
Oke, kita kira kita udah sejam kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Nah, tentunya masih ada bahasan yang lebih panjang sebetulnya dan topik-topiknya masih bisa dikembangkan. Waktu ini baru sebagian kecil yang kita ngomong. Mungkin nanti ada episode berikutnya yang kita bahas juga mengenai PUWSI ya gitu ya. Mungkin ada tanggapan terakhir untuk pemirsa. Ya, ya saya berharap ke depannya gitu bahwa kita akan bisa Ya ke situ dong. sorry, Nah. ke situ ya. Oke. Ya, ya kami berharap bisa bahwa rekan-rekan semua ini bisa bergabung ke PWSI. Kita akan sama-sama berkembang gitu ya, bertahan dari keadaan yang sekarang ini, mulai recovery sampai bisa kita nantinya bisa bertumbuh dan berkembang lagi ke depan gitu, karena potensinya ini di Indonesia ini luar biasa, tujuan destinasi utama dunia sebagai wisata selam gitu, di wisata selam. Jadi memang ini potensi yang luar biasa dan diberikan rahmat oleh Tuhan gitu ya. Amin. Jadi kita perlu manfaatkan dan kita perlu jaga seperti itu dengan sama-sama bergabung di PWSI. Mantap nih Bapak Ketua. Oke, mau ada lagi? Wah, Uci mungkin pesan ke suami nggak ada ya? Mungkin uang belanjanya dibanyakin. Oke, Badi, kita akhiri episode kali ini dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke? Dah.